Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, puasa kita di siang hari, kemudian qiyamul lail kita, salat kita, bacaan Al-Quran kita, zikir kita, dan apa saja yang kita kerjakan sebagai amal ibadah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berharap mudah-mudahan dengan amal ibadah yang kita kerjakan itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga berlaku pada diri kita di bulan Ramadan ini penyucian jiwa. Dan apabila berlaku penyucian jiwa dan kita berhasil menyucikan jiwa kita dengan amal ibadah yang kita kerjakan, innal hasanat tuzhib as-sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Maknanya dosa-dosa kita akan terhapus dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Maka mudah-mudahan amal ibadah itulah yang akan mengembalikan kita kepada kesucian jiwa. Maka kita berharap mudah-mudahan insya-Allah yang mungkin tidak ada di antara kita ini yang luput dari kesalahan dan kemaksiatan, baik kita sengaja ataupun tidak kita sengaja, mudah-mudahan insya-Allah dengan amal ibadah kita di sepanjang Ramadan ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pastilah karena tabiat nafsu yang kita miliki itu adalah innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu adalah menyuruh untuk melakukan keburukan, sehingga ada keburukan yang kita kerjakan, sehingga menjadi bintik hitam di atas hati kita. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan menahan kehendak hawa nafsu kita, yaitu tidak makan di sepanjang siang Ramadan, haus kita tapi kita tak mau minum, karena untuk membuktikan kita tidak mengikuti kehendak hawa nafsu kita. Karena kalau mengikuti kehendak hawa nafsu, pastilah kita mau makan, pastilah kita mau minum, tetapi kita membuktikan keimanan kita. Dengan kekuatan iman yang kita miliki, kita mampu menahan kehendak hawa nafsu kita, dan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu menyuruh untuk melakukan keburukan, senantiasa menyuruh untuk melakukan keburukan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita diberi rahmat, diberi curahan rahmat, maka dengan kekuatan iman yang berupa rahmat dari Allah itu dapat menahan kehendak hawa nafsu kita, sehingga tidak lagi nafsu ini menyuruh kita melakukan keburukan. Nah, dengan demikian terjagalah kesucian jiwa kita. Dengan bertaubat, dengan memohon ampun kepada Allah, hati sudah bersih suci, telah berlaku penyucian jiwa. Kemudian dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan, dengan ketaatan yang kita lakukan, terpelihara penyucian jiwa itu. Dan mudah-mudahan inilah yang akan membuat kita terus seperti ini sampai ke penghujung Ramadan. Dan kita berharap inilah yang akan menghantarkan kita kepada penyucian jiwa yang sempurna. Dan kita berharap mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan kepada kita kesukaan berupa keringanan di dalam melakukan ibadah. Karena kalau kita sudah suka, maka kita pasti akan merasa ringan. Umpamanya ada beberapa masjid pada di tempat kita berada, dan kita bisa memilihnya, yaitu bacaan ayat Al-Quran di salat-salat tarawihnya itu panjang. Memilih-milih ayat tertentu, bahkan ada yang satu malam satu juz. Kalau ditanya kehendak hawa nafsu kita, apabila salat tarawih umpamanya mana mau, yang ayatnya pendek atau yang ayatnya panjang? Nah, pastilah setiap orang yang memiliki hawa nafsu akan menjawab dengan hawa nafsunya, ingin memilih salat tarawih yang ayatnya pendek-pendek. Tetapi kita karena kekuatan iman yang kita miliki, maka kita merasa suka, senang, dan meskipun satu juz itu mungkin 1 jam lebih kita salat tarawih, tapi kita merasa ringan. Apa sebab? Sebab ada suka. Kalau sudah suka, kita tak akan merasa terbeban lagi. Kalau sudah suka, maka kita akan terus menikmati, sampai kepada kata menikmati. Menikmati ibadah yang kita kerjakan. Maka meskipun ibadah itu berat, berdiri 1 jam lebih, itu berat sekali. Apalagi di malam hari, badan kita sudah letih di siang hari. Tetapi apabila sudah suka, maka akan terasa ringan. Tidak lagi terasa terbeban.
kita menikmati ibadah yang kita kerjakan. Nah, kesemua itu adalah rahmat dari sisi Allah. Illa ma rahima rabbi. Untuk orang yang seperti ini, inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Layaklah untuk orang yang diberi rahmat oleh Allah sehingga hawa nafsunya tidak lagi menyuruhnya melakukan keburukan. Layaklah untuknya mendapatkan ampunan dan mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan ampunan dari Allah Ghafur, mendapatkan kasih sayang dari Allah Rahim. Dan Ghafur ampunan, Rahim kasih sayang, dua inilah yang akan membawa kita untuk masuk ke dalam surga. Yaitu yang memasukkan kita ke dalam surga adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah. Illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratihi wa rahmatih. Yang memasukkan kita insyaallah ke dalam surga nanti ya bukan amal ibadah kita, ya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi Allah menyebutkan dengan ampunannya dan dengan kasih sayangnya. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi ampunan, siapa yang Allah kehendaki untuk diberi kasih sayang, yaitu orang yang berhasil menahan kehendak hawa nafsunya yang menyuruhnya melakukan keburukan. Siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk terus istiqamah di sepanjang Ramadan ini, yaitu terus dalam menambahkan kekuatan iman sehingga kita berhasil dengan kekuatan iman itu menahan kehendak hawa nafsu yang menyuruh kita melakukan keburukan. Mudah-mudahan insyaAllah itulah yang menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang beruntung. Barakallahu fikum, wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.